Pemerintah Filipina mendeportasi 69 warga negara Indonesia yang terlibat judi online dan cyber scamming di negara Filipina. Polres Melawi Polda Kalbar menggelar rekonstruksi dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Jelang Pilkada 2024, Biro Logistik Polda Jatim melaksanakan pengecekan kelayakan alat material khusus dan kendaraan bermotor dinas di Polres Ngawi. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 23 Oktober 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bida Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemerintah Filipina mendeportasi 69 warga negara Indonesia yang terlibat judi online dan cyber scamming di negara itu. Sebanyak 22 orang yang dipulangkan dari Filipina ini tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta secara bergelombang pada Selasa dan Rabu 22 dan 23 Oktober 2024. Pemerintah Filipina mendeportasi 69 warga negara Indonesia yang terlibat judi online dan cyber scamming di negara itu. Sebanyak 22 orang yang dipulangkan dari Filipina ini tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta secara bergelombang pada Selasa dan Rabu 22 dan 23 Oktober 2024. Kadif Hubinter Polri, Irjen Pol Krisnamurti menyatakan 69 WNI ini dipulangkan dengan status deportasi usai digerebek di sebuah hotel Provinsi Cebu, Filipina oleh Presidential Anti-Organized Crime Commission dengan pendampingan Div Hubinter Polri melalui KBRI Manila. Dalam hal ini Atase Kepolisian di Manila. Diketahui para WNI ini bekerja sebagai pelaku atau operator scamming maupun judi daring. Namun, karena tidak sesuai target, mereka disekap di kantor tempat bekerja dan paspor mereka ditahan. Para WNI itu dibayar 70.000 peso atau setara dengan 21 juta rupiah per bulan. Penggerebekan ini dilakukan menyusul kebijakan pemerintah Filipina yang menginstruksikan penutupan total operasi POGO atau Philippines Offshore Gaming Operator yang selama ini beroperasi di Filipina. Penutupan bisnis judi tersebut diperkirakan akan berdampak pada lebih dari 4.179 WNI yang bekerja di industri perjudian online baik legal maupun ilegal. Kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta tentu berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya perilaku-perilaku yang tentu bisa mencoreng nama baik Indonesia dan tentu saja mencegah warga negara Indonesia sebagai pelaku tindak pidana di luar. Untuk itu kami dari Kepolisian Negara Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama dengan pihak terkait, diantaranya adalah imigrasi, selama ini sudah melakukan beberapa langkah-langkah upaya preventif terhadap warga negara yang berupaya untuk berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan seperti yang disampaikan. Beberapa upaya
secara ketat terhadap proses dan prosedur keberangkatan mereka. Dan biasanya seperti dalam beberapa kasus yang sudah saya sampaikan, ada beberapa modus-modus yang dilakukan oleh para calon pencari kerja di luar negeri. Di antaranya adalah mereka biasanya berangkat ke luar negeri dengan modus berlibur atau kemudian transit di salah satu negara sebelum ke tujuan negara akhir. Dan tentu kegiatan-kegiatan yang sudah banyak dilakukan ini sudah kita pelajari modus-modusnya, sehingga beberapa waktu yang lalu dan beberapa kasus yang sudah kita sampaikan, ini kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta bersama imigrasi sudah beberapa kali melakukan upaya pencegahan dan terhadap orang yang memfasilitasi, yang memberangkatkan, yang menjadikan fasilitas yang berangkat ke luar negeri. Tentu ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila terbukti bahwa yang bersangkutan ini adalah bagian dari orang yang mensponsori, memberangkatkan, memfasilitasi warga negara kita untuk bekerja di luar tanpa prosedur yang sudah ditentukan. Divhubinter Polri melalui Atase Kepolisian di Manila turut berperan aktif dalam berproses identifikasi dan pendampingan terhadap para WNI di lokasi penggerebekan. Polri juga berkoordinasi dengan Philippines National Police, National Bureau of Investigation, dan PAOCC untuk memastikan keselamatan WNI serta kelancaran proses hukum yang berlaku. Proses deportasi tahap pertama akan melibatkan 35 WNI. Sementara 32 WNI lainnya masih menunggu jadwal pemulangan. Sementara itu, 2 WNI yang terlibat dalam kasus hukum masih menjalani proses pengadilan di Filipina. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali membongkar penyelundupan narkoba yang diduga jenis sabu disamarkan di dalam sebuah benda lempengan mirip keramik. Sabu tersebut diselundupkan oleh seorang WNA asal Iran, Hadi Mohseni 43 tahun. Dan Hadi Mohseni ditangkap saat hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat 4,4 kg di sebuah hotel di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Berikut laporan reporter Polri TV, Celang Baskara, dan juru kamera Mural Almas. Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kembali menangkap salah satu pelaku penyelundupan narkoba berjenis sabu-sabu, yang mana pelaku ini ditangkap di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku berinisial HM bin R, umur 44 tahun, yang merupakan pelaku utama dari penyelundupan narkoba berjenis sabu-sabu ini, yang mana pelaku tersebut merupakan warga negara asing yang berasal dari negara Iran. Penyelundupan narkotika berjenis sabu-sabu yang terlaksana ataupun dilaksanakan oleh pelaku berinisial HM bin R ini memiliki modus yang cukup unik. Maksud saya modus yang cukup unik, di mana pelaku mengirimkan sabu-sabu dengan metode ataupun cara yang cukup tidak masuk akal, tapi bisa dilaksanakan dengan mudah, yaitu dengan menyisipkan barang sabu-sabu, narkotika berjenis sabu-sabu itu ke dalam paket atau bingkisan yang berisikan dengan lempengan-lempengan keramik atau marmer yang biasa kita temukan di lantai-lantai suatu bangunan ataupun rumah-rumah di setiap daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, dari hasil penyelidikan lebih lanjut, polisi berhasil mengungkap bahwa total sabu-sabu yang ditemukan di dalam bingkisan yang berisikan marmer ataupun keramik yang digunakan sebagai lantai itu ada sekitar 4.390 gram ataupun 4,4 kg. Sehingga dari barang bukti itu polisi bisa menahan saudara HM bin R untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, diketahui pengiriman ini merupakan berasal dari seseorang dari daerah UAE atau Uni Emirates Arab bernama Paulo Cete, yang mana rencananya akan dikirimkan ke Indonesia, tepatnya di daerah Jakarta Utara, Penjaringan, dengan nama penerima yaitu HM bin R yang berumur 44 tahun tersebut, yang mana lokasi yang akan dikirimkan ataupun diterima oleh pelaku HM bin R ini adalah Hotel Ziasano, Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang mana pengiriman ini masih diketahui bersifat controlled delivery atau
masih diawasi oleh sang pengirim. Selain itu juga proses penyelidikan masih terus berlangsung terhadap HM bin R, mulai dari motifnya dan juga modus ataupun apakah ada link ataupun beberapa jaringan lagi yang ada di Indonesia. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Jelang Baskara Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Morowali Utara berhasil menangkap 1 orang terduga penyalahguna narkotika jenis sabu warga Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Untuk kita semua, selamat pagi. Baik, saya akan Kasatres Narkoba Polres Morowali Ibtu Alfred Fredrik Sumaagagola mengatakan ADW alias A yang diduga sebagai pengedar narkoba tersebut diamankan saat melintas di Jalan Trans Sulawesi, di mana sebelumnya petugas telah mendapatkan informasi bahwa pelaku membawa sabu. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 1 bungkus sabu dengan berat 25,31 gram dan akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal 8 miliar rupiah. Kasatres Narkoba juga berharap kepada masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba. informasi dengan kami dari Sat Reserse Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial ADW umur 27 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, warga Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami amankan barang bukti yang ditemukan 1 bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 25,31 gram, dan pasal yang disangkakan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Polres Melawi Polda Kalbar menggelar rekonstruksi dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Rekonstruksi ini digelar Polres Melawi dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang. Ya, melakukan apa di? Kapolres Melawi Polda Kalbar AKBP Muhammad Syafi'i mengatakan rekonstruksi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan yang saat ini sedang berproses oleh Satreskrim Polres Melawi. 18 adegan diperagakan pelaku penganiayaan berinisial AD terhadap KC yang menyebabkan kematian di Desa Langan, Kecamatan Belimbing tanggal 14 September lalu. Dalam rekonstruksi ini juga menghadirkan saksi-saksi yang memperkuat perkara yang sedang ditangani. Kapolres Melawi menghimbau kepada masyarakat agar selalu mengedepankan penyelesaian setiap permasalahan dengan musyawarah dan bijaksana untuk menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.